Arti dan definisi hukum. Apakah arti masyarakat? Topik ketiga tutorial mata kuliah, pengantar ilmu hukum. Disediakan oleh Tutorial Kuliah TV, sebuah channel untuk semua mahasiswa Indonesia dan masyarakat umum. Teman-teman, istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab, syaraka, yang berarti ikut serta, berpartisipasi, atau masyaraka, yang berarti saling bergaul. Masyarakat berasal dari bahasa Inggris yaitu society, yang berarti masyarakat, yang berasal dari bahasa Latin yaitu societas, yang berarti kawan. Pemikiran yang sama dengan Kuncharaningrat, Abdul Shani kemudian meneruskan bahwa setelah mengetahui kata asalnya, di Indonesia dikenal dengan istilah masyarakat. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya. Secara umum pengertian masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Kata masyarakat ke dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi dua pengertian, yaitu society dan community. Community menurut Abdul Shani dapat dilihat dari dua sudut pandang, antara lain, a. Community sebagai unsur statis, artinya community terbentuk dalam suatu wadah atau tempat dengan batas-batas tertentu, maka ia menunjukkan bagian dari kesatuan-kesatuan masyarakat sehingga ia dapat pula disebut sebagai masyarakat setempat, misalnya kampung, dusun atau kota-kota kecil. Masyarakat setempat adalah suatu wadah dan wilayah dari kehidupan sekelompok orang yang ditandai oleh adanya hubungan sosial. Di samping itu, dilengkapi pula oleh adanya perasaan sosial, nilai-nilai dan norma-norma yang timbul atas akibat dari adanya pergaulan hidup atau hidup bersama manusia. B. Community sebagai unsur dinamis. Artinya menyangkut suatu proses yang terbentuk melalui faktor psikologi dan hubungan antar manusia, maka di dalamnya ada yang sifatnya fungsional. Dalam hal ini dapat diambil contoh tentang masyarakat pegawai negeri sipil, masyarakat ekonomi, masyarakat, mahasiswa, dan sebagainya. Dari kedua ciri khusus di atas, berarti dapat diduga bahwa apabila suatu masyarakat tidak memenuhi ciri-ciri tersebut, maka ia dapat disebut masyarakat society. Masyarakat dalam pengertian society terdapat interaksi sosial, perhitungan-perhitungan rasional dan like interest, hubungan-hubungan menjadi bersifat pamrih dan ekonomis. Upaya manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dilakukan melalui suatu proses yang disebut interaksi sosial. Interaksi sosial adalah suatu hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok dalam masyarakat. Faktor pendorong dari adanya interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat adalah sebagai berikut. 1. Imitasi. Imitasi adalah tindakan seseorang untuk meniru orang lain baik sikap, penampilan, maupun gaya hidup. 2. Identifikasi. Identifikasi adalah upaya yang dilakukan oleh individu untuk menjadi sama dengan individu lain. 3. Sugesti. Sugesti adalah pengaruh yang diberikan seorang individu kepada individu lain. 4. Motivasi. Motivasi adalah suatu dorongan, atau pengaruh yang diberikan oleh individu satu ke individu lain sehingga individu yang diberikan dorongan dapat melaksanakan apa yang dimotivasikan. 5. Simpati. Simpati adalah suatu perasaan tertarik seseorang karena suatu hal. Individu tertarik akan sikap, perbuatan, penampilan, maupun cara bicara dari individu lain. 6. Empati. Empati adalah suatu perasaan yang dirasakan oleh individu di mana seorang individu ikut merasakan kejadian atau peristiwa yang terjadi pada orang lain. Pengertian masyarakat terbagi atas dua, yaitu pengertian masyarakat dalam arti luas dan pengertian masyarakat dalam arti sempit. Masyarakat dalam arti luas merupakan keseluruhan hubungan hidup bersama tanpa dibatasi lingkungan, bangsa dan sebagainya.
Sedangkan masyarakat dalam arti sempit antara lain adalah sekelompok individu yang dibatasi oleh golongan, bangsa, teritorial, dan lain sebagainya. Sederhananya, masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi atau bergaul dengan kepentingan yang sama. Terbentuknya masyarakat karena manusia menggunakan perasaan, pikiran dan keinginannya memberikan reaksi dalam lingkungannya. Masyarakat menurut KBBI yaitu sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang dianggap sama. 1. Terpelajar. 2. Bahasa kelompok orang yang merasa memiliki bahasa bersama, yang merasa termasuk dalam kelompok itu, atau yang berpegang pada bahasa standar yang sama. 3. Desa masyarakat yang penduduknya mempunyai mata pencaharian utama dalam sektor bercocok tanam, perikanan, peternakan, atau gabungan dari kesemuanya itu, dan yang sistem budaya dan sistem sosialnya mendukung mata pencaharian itu. 4. Hukum, masyarakat yang menentukan hukumnya sendiri. 5. Kota masyarakat yang penduduknya mempunyai mata pencaharian dalam sektor perdagangan dan industri, atau yang bekerja dalam sektor administrasi pemerintah. 6. Madani yang meliputi masyarakat kota dan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu, dan teknologi yang berperadaban. 7. Majemuk masyarakat yang terbagi dalam kelompok persatuan yang sering memiliki budaya yang berbeda. 8. Modern masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar secara luas, spesialisasi di bidang industri, dan pemakaian teknologi canggih. 9. Pedesaan masyarakat desa. 10. Primitif masyarakat yang mempunyai sistem ekonomi sederhana. 11. Tradisional masyarakat yang lebih banyak dikuasai oleh adat istiadat yang lama. Adam Smith menulis bahwa masyarakat dapat terdiri dari berbagai jenis manusia yang berbeda, yang memiliki fungsi yang berbeda, atau as among different merchants, yang terbentuk dan dilihat hanya dari segi fungsi bukan dari rasa suka maupun cinta dan sejenisnya, dan hanya rasa untuk saling menjaga agar tidak saling CST Kansil berpendapat masyarakat adalah persatuan manusia yang timbul dari kodrat yang sama. Jadi, masyarakat itu terbentuk apabila ada dua orang atau lebih hidup bersama, sehingga dalam pergaulan hidup itu timbul pelbagai hubungan atau pertalian yang mengakibatkan bahwa yang seorang dan yang lain saling kenal mengenal dan mempengaruhi. Di dalam masyarakat yang teratur, manusia, anggota masyarakat itu harus memperhatikan kaidah-kaidah, norma-norma ataupun peraturan-peraturan hidup tertentu yang ada dan hidup dalam masyarakat di mana ia hidup. Ahli sosiologi dan bapak sosiologi modern, Emile Durkheim, mengatakan bahwa masyarakat adalah suatu kenyataan objektif individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Karl Marx memberikan definisi masyarakat sebagai suatu struktur yang menderita ketegangan organisasi ataupun perkembangan karena adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terpecah-pecah secara ekonomis. Melville J. Herskovits menyebut masyarakat sebagai sekelompok individu yang diorganisasikan yang mengikuti satu cara hidup tertentu. Pengertian ini menekan adanya ikatan anggota kelompok untuk mengikuti cara-cara hidup tertentu yang ada di dalam kelompok masyarakat. Paul B. Harton, yang mengatakan pendapatnya bahwa pengertian masyarakat adalah sekumpulan manusia yang secara relatif mandiri, yang hidup bersama-sama yang cukup lama, yang mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama dan melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok itu. Abdul Shani mengatakan bahwa pengertian masyarakat adalah berkumpul, bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Richard T. Schaeffer dan Robert P. Lamin mengatakan pendapatnya bahwa pengertian masyarakat adalah sejumlah besar orang yang tinggal dalam wilayah yang sama, relatif independen dari orang-orang di luar itu, dan memiliki budaya yang relatif sama. Kuncharaningrat memberikan definisi masyarakat secara khusus yang dapat dirumuskan bahwa masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Surjono Sukanto yang mengatakan bahwa pengertian masyarakat adalah proses terjadinya interaksi sosial,
suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat yaitu kontak sosial dan komunikasi. John J. Macionis mengatakan bahwa pengertian masyarakat adalah orang-orang yang berinteraksi dalam sebuah wilayah tertentu dan memiliki budaya bersama. John Lewis Gillin dan John Gillin mengatakan bahwa pengertian masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar yang mempunyai kebiasaan tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang sama. Selo Sumarjan yang mengatakan bahwa pengertian masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Durkheim menjelaskan bahwa masyarakat bukanlah hanya sekedar suatu penjumlahan individu semata, melainkan suatu sistem yang hanya dibentuk dari hubungan antar anggota masyarakat, sehingga menampilkan suatu realita tertentu yang mempunyai ciri-cirinya sendiri. Surjono Sukanto menyatakan, ciri-ciri pokok masyarakat adalah sebagai berikut: A. Manusia yang hidup bersama, B. Bercampur untuk waktu yang cukup lama, C. Mereka sadar bahwa merupakan suatu kesatuan, D. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Abu Ahmad menyatakan, bahwa masyarakat harus mempunyai ciri-ciri A. Harus ada pengumpulan manusia dan harus banyak, bukan pengumpulan binatang, B. Telah bertempat tinggal dalam waktu yang lama di suatu daerah tertentu, C. Adanya aturan-aturan atau undang-undang yang mengatur mereka untuk menuju kepada kepentingan dan tujuan bersama. Abdul Shani menyebutkan, masyarakat ditandai oleh ciri-ciri A. Adanya interaksi, B. Ikatan pola tingkah laku yang khas di dalam semua aspek kehidupan yang bersifat mantap dan kontinu, C. Adanya rasa identitas terhadap kelompok, di mana individu yang bersangkutan menjadi anggota kelompok. Abdul Shani selanjutnya menyebutkan, ada beberapa unsur yang terkandung dalam istilah masyarakat, antara lain sebagai berikut. 1. Sejumlah manusia yang hidup bersama dalam waktu yang relatif lama. Di dalamnya manusia dapat saling mengerti dan merasa serta mempunyai harapan-harapan sebagai akibat dari hidup bersama itu. Terdapat sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat tersebut. 2. Manusia yang hidup bersama itu merupakan suatu kesatuan. 3. Manusia yang hidup bersama itu merupakan suatu sistem hidup bersama, yaitu hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan. Oleh karenanya setiap anggota masyarakat merasa dirinya masing-masing terikat dengan kelompoknya. Dari berbagai definisi, beberapa unsur penting masyarakat sebagai berikut. 1. Adanya sekelompok manusia yang hidup bersama. Dalam hal ini, tidak dipersoalkan berapa jumlah manusia yang hidup bersama itu. Sedikitnya ada 2 orang. 2. Kehidupan bersama tersebut berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Ungkapan "cukup lama" bukanlah sebuah ukuran angka, melainkan hendak menunjukkan bahwa kehidupan bersama tersebut tidak bersifat insidental dan spontan, namun dilakukan untuk jangka panjang. 3. Adanya kesadaran di antara anggota bahwa mereka merupakan satu kehidupan bersama. Dengan demikian, ada solidaritas di antara warga dan kelompok manusia tersebut. 4. Kelompok manusia tersebut merupakan sebuah kehidupan bersama. Maksudnya, mereka memiliki budaya bersama yang membuat anggota kelompok saling terikat satu sama lain. Menurut McIver, dalam masyarakat terdapat suatu sistem cara kerja dan prosedur dari otoritas dan saling bantu-membantu, yang meliputi 1. Kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial lain. 2. Sistem dari pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan. Bila dipandang cara terbentuknya masyarakat. 1. Masyarakat paksaan, misalnya negara, masyarakat tawanan. 2. Masyarakat merdeka, yang terdiri dari A. Masyarakat natur, yaitu masyarakat yang terjadi dengan sendirinya, seperti perkumpulan, suku, yang bertalian karena hubungan darah atau keturunan. B. Masyarakat kultur, yaitu masyarakat yang terjadi karena kepentingan keduniaan atau kepercayaan. Selain itu, apabila masyarakat dipandang dari sudut antropologi terdapat 2 tipe masyarakat, yaitu 1. Masyarakat kecil yang belum begitu kompleks, belum mengenal pembagian kerja,
belum mengenal tulisan, dan teknologinya sederhana. 2. Masyarakat sudah kompleks, yang sudah jauh menjalankan spesialisasi dalam segala bidang. Karena pengetahuan modern sudah maju, teknologi pun sudah berkembang, dan sudah mengenal tulisan. Dalam suatu daerah berkembang, masyarakat bisa dibagi menjadi dua bagian, yaitu masyarakat sederhana dan masyarakat maju. Masyarakat sederhana yaitu sekumpulan masyarakat dengan pola pikir yang kuno dan hanya dapat membedakan antara laki-laki dan perempuan saja, sedangkan masyarakat maju adalah masyarakat yang mempunyai pola pikir untuk kehidupan yang akan dicapainya di masa mendatang bersama orang-orang di sekitarnya meskipun tidak berada dalam golongan yang sama. Selanjutnya, berdasarkan karakteristik golongan sosial, terdapat beberapa pembagian golongan sosial sebagai berikut. 1. Sistem golongan sosial dalam masyarakat pertanian, agraris, didasarkan pada hak dan pola kepemilikan tanah, terbagi menjadi A. Golongan atas, yaitu para pemilik tanah pertanian dan pekarangan untuk rumah tinggal penduduk inti. B. Golongan menengah, yaitu para pemilik tanah pekarangan dan rumah tapi tidak memiliki tanah pertanian, kuli gendul. C. Golongan bawah, yaitu orang yang tidak memiliki rumah atau pekarangan, inding ngisor. 2. Sistem golongan sosial pada masyarakat feodal, didasarkan pada hubungan kekerabatan dengan raja, kepala pemerintahan, terbagi menjadi A. Golongan atas, yaitu kaum kerabat raja atau bangsawan. B. Golongan menengah, yaitu rakyat biasa, kaula. 3. Sistem golongan sosial pada masa pemerintahan kolonial, meliputi A. Golongan Eropa, merupakan lapisan atas, terdiri dari orang Belanda, Eropa, Jepang. B. Golongan timur asing, merupakan lapisan menengah, terdiri dari keturunan China dan Arab. C. Golongan bumi putera, merupakan lapisan bawah, terdiri dari pribumi atau bangsa Indonesia asli. 4. Sistem golongan sosial dalam masyarakat industri, meliputi A. Golongan teratas terdiri para pengusaha besar atau pemilik modal, direktur, komisaris. B. Golongan menengah atau madya terdiri dari tenaga ahli dan karyawan. C. Golongan bawah seperti buruh kasar, pekerja setengah terampil, pekerja sektor informal, pembantu. Di samping berdasarkan karakteristik seperti di atas, golongan sosial dapat pula dibagi berdasarkan sudut pandang ekonomi, sosial, dan politik. Berdasarkan bidang ekonomi, penggolongan masyarakat dibedakan menjadi 1. Penggolongan masyarakat berdasarkan atas kepemilikan harta, yang terdiri 3 golongan, yaitu A. Golongan atas yang terdiri orang-orang kaya. B. Golongan menengah terdiri orang-orang yang sudah dapat mencukupi kebutuhan pokoknya. C. Golongan bawah yang terdiri orang-orang miskin. 2. Penggolongan masyarakat berdasarkan profesi, mata pencaharian, yang terdiri atas 6 golongan, yaitu A. Golongan elit, yaitu orang-orang kaya, yang punya kedudukan, pekerjaan terpandang. B. Golongan profesional, yaitu mereka yang bergelar sarjana dan yang berhasil dalam dunia profesinya. C. Golongan semi-profesional, seperti pedagang, teknisi, pegawai kantor. D. Golongan tenaga terampil, seperti tukang cukur, pekerja pabrik, juru tulis. E. Tenaga semi-terlatih, seperti sopir, pelayan restoran. F. Tenaga tidak terlatih, seperti pembantu rumah tangga, tukang kebun. Berdasarkan bidang politik, penggolongan masyarakat berdasarkan kekuasaan atau wewenang seseorang. Semakin tinggi kekuasaan akan menempatkan seseorang pada golongan atas. Contohnya dalam kemiliteran, 1. Golongan atas terdiri jenderal, perwira tinggi, 2. Golongan menengah terdiri para bintara, dan serda hingga mayor, 3. Golongan bawah terdiri para prajurit sampai kopral kepala. Klasifikasi dari sifat sistem penggolongan sosial, meliputi 1. Sistem lapisan tertutup, sistem yang tidak memungkinkan seseorang pindah ke golongan, lapisan sosial lain.
Contohnya kasta di Bali dan India. 2. Sistem lapisan terbuka, sistem yang memungkinkan seseorang pindah, naik ke golongan sosial atasnya. Contohnya pedagang kecil yang giat berusaha dengan keras dapat menjadi pengusaha atau konglomerat. 3. Sistem campuran, sistem kombinasi antara terbuka dan tertutup. Misalnya seorang bangsawan Solo yang dihormati masyarakat Solo, ketika pindah ke Jakarta harus menyesuaikan dengan aturan kelompok masyarakat yang baru dan dia akan diperlakukan sesuai kedudukannya di tempat yang baru. Terdapat ilmu yang berhubungan dengan masyarakat yang biasa disebut dengan sosiologi. Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi dalam bukunya yang berjudul Setangkai Bunga Sosiologi menyatakan bahwa sosiologi atau ilmu masyarakat ialah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Sebagai ilmu berarti, sosiologi merupakan kumpulan pengetahuan mengenai kajian masyarakat dan kebudayaan yang disusun secara sistematis dan logis. Sosiologi berasal dari kata sosius, teman, dan logos, kata atau pembicaraan. Jadi secara harfiah, sosiologi berarti berbicara mengenai masyarakat. Dalam sosiologi, stratifikasi sosial dapat diartikan sebagai pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat ada yang bersifat terbuka, ada yang bersifat tertutup, dan bersifat campuran. Stratifikasi sosial yang terbuka ada kemungkinan anggota masyarakat dapat berpindah dari status satu ke status yang lainnya berdasarkan usaha-usaha tertentu. Misalnya seorang yang bekerja sebagai petani mempunyai kemungkinan dapat menjadi tokoh agama jika ia mampu meningkatkan kesalehannya dalam menjalankan agamanya. Contoh lain, seorang anak buruh tani dapat mengubah statusnya menjadi seorang dokter atau menjadi presiden sekalipun, apabila ia rajin belajar, berpolitik dan bercita-cita untuk itu. Sebaliknya seorang anak presiden belum tentu dapat mencapai status presiden. Sistem stratifikasi terbuka, setiap anggota masyarakat berhak dan mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kemampuan sendiri untuk naik status, atau mungkin juga justru stabil atau turun status sesuai dengan kualitas dan kuantitas usahanya sendiri. Dalam sistem stratifikasi ini biasanya terdapat motivasi yang kuat pada setiap anggota masyarakat untuk berusaha memperbaiki status dan kesejahteraan hidupnya. Sistem stratifikasi terbuka lebih dinamis dan anggota-anggotanya cenderung mempunyai cita-cita yang tinggi. Pada sistem stratifikasi sosial tertutup terdapat pembatasan kemungkinan untuk pindah dari status satu ke status lainnya dalam masyarakat. Dalam sistem ini, satu-satunya kemungkinan untuk dapat masuk ada status tinggi dan terhormat dalam masyarakat adalah karena kelahiran atau keturunan. Hal ini jelas dapat diketahui dari kehidupan masyarakat yang menggabungkan kasta seperti di India misalnya A. Keanggotaan pada kasta diperoleh karena warisan kelahiran. Anak yang lahir memperoleh kedudukan orang tuanya. B. Keanggotaan yang diwariskan tadi berlaku seumur hidup. Oleh karena seseorang tak mungkin mengubah kedudukannya, kecuali bila ia dikeluarkan dari kastanya. C. Perkawinan bersifat endogami, artinya harus dipilih dari orang yang sekasta. D. Hubungan dengan kelompok-kelompok sosial lainnya bersifat terbatas. E. Kesadaran pada keanggotaan suatu kasta yang tertentu, terutama nyata dari nama kasta, identifikasi anggota pada kastanya, penyesuaian diri yang ketat terhadap norma-norma kasta dan lain sebagainya. F. Kasta diikat oleh kedudukan-kedudukan yang secara tradisional telah ditetapkan. G. Prestise suatu kasta benar-benar diperhatikan. Ada juga yang namanya stratifikasi campuran, yang diartikan sebagai sistem stratifikasi yang membatasi kemungkinan berpindah strata pada bidang tertentu, tetapi membiarkan untuk melakukan perpindahan lapisan pada bidang lain. Contoh, seorang raden yang mempunyai kedudukan terhormat di tanah Jawa, namun karena sesuatu hal ia pindah ke Jakarta dan menjadi buruh. Keadaan itu menjadikannya memiliki kedudukan rendah, maka ia harus menyesuaikan diri dengan aturan kelompok masyarakat di Jakarta. Dengan demikian, stratifikasi terbagi menjadi 3 kelompok,
yaitu stratifikasi tertutup, terbuka maupun campuran. Stratifikasi tertutup yaitu seseorang ketika sudah tergolong menjadi kelas tinggi, dia tidak akan menjadi kelas bawah dan sebaliknya. Stratifikasi terbuka yaitu seseorang yang berada di kelas bawah bisa naik ke kelas atas dengan usahanya yang bersungguh-sungguh. Sedangkan stratifikasi campuran yaitu seseorang awalnya dihormati karena terdapat di dalam kelas atas, namun tiba-tiba berbalik arah karena harus menyesuaikan tempat ia tinggal. Di antara lapisan atasan dengan yang terendah, terdapat lapisan yang jumlahnya relatif banyak. Biasanya lapisan atasan tidak hanya memiliki satu macam saja dari apa yang dihargai oleh masyarakat. Akan tetapi, kedudukannya yang tinggi itu bersifat kumulatif. Artinya, mereka yang mempunyai uang banyak akan mudah sekali mendapatkan tanah, kekuasaan dan juga mungkin kehormatan. Ukuran atau kriteria yang bisa dipakai untuk menggolong-golongkan anggota-anggota masyarakat ke dalam suatu lapisan adalah sebagai berikut. 1. Ukuran kekayaan. Barang siapa yang memiliki kekayaan paling banyak termasuk dalam lapisan teratas. Kekayaan tersebut misalnya, dapat dilihat pada bentuk rumah yang bersangkutan, mobil pribadinya, cara-caranya mempergunakan pakaian serta bahan pakaian yang dipakainya, kebiasaan untuk berbelanja barang-barang mahal dan seterusnya. 2. Ukuran kekuasaan. Barang siapa yang memiliki kekuasaan atau yang mempunyai wewenang terbesar menempati lapisan atasan. 3. Ukuran kehormatan. Ukuran kehormatan tersebut mungkin terlepas dari ukuran-ukuran kekayaan dan kekuasaan. Orang yang paling disegani dan dihormati, mendapat tempat yang teratas. Ukuran semacam ini, banyak dijumpai pada masyarakat-masyarakat tradisional. Biasanya mereka adalah golongan tua atau mereka yang pernah berjasa. 4. Ukuran ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sebagai ukuran dipakai oleh masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Akan tetapi, ukuran tersebut kadang-kadang menyebabkan terjadinya akibat-akibat yang negatif karena ternyata bahwa bukan mutu ilmu pengetahuan yang dijadikan ukuran, tetapi gelar kesarjanaannya. Sudah tentu hak yang demikian memacu segala macam usaha untuk mendapatkan gelar, walaupun tidak halal. Demikianlah tutorial, arti dan definisi hukum, apakah arti masyarakat. Channel, Tutorial Kuliah TV, dimaksudkan membantu mahasiswa perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Itu wajar. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Selamat mengikuti. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini.